Hai kawan-kawan perempuan. Kita kecilin dulu. Ketemu lagi di vlog Kesandung Kawin. Saya dan Cenil, kami lagi mau awas nih. Jadi pembicara. Jadi pembicara diundang ya. Kesandung Kawin diundang untuk acara Second Life Indonesia di Excelso Citos. Itu acaranya Gombal Talks ya? Iya. Gimana? Kok Cenil gak kelihatan? Iya, kita mau ngomongin soal bagaimana sih, seberapa penting kita memelihara relationship dalam konteks perkawinan. Jadi kayak ada dalam konteks perkawinan ini ada ceritanya sih. Jadi itu tempo hari ketemu orang yang dia membagi kisahnya. Dia bilang dia ini sudah pisah kota dengan pasangannya itu udah sekitar 20 tahunan lah. Jadi selama 20 tahun itu mereka itu Nikah tapi bisa kota 20 tahun. Terus gimana ceritanya? Jadi pulang pergi. Pulang pergi. Jadi kan mereka menikah udah, orang anaknya udah umurnya 20 sekian lah gitu. Udah banyak lah anaknya. Udah perkawinan lama. Jadi jadi pisah kota, ketemu itu sebulan sekali. Ya selama 20 tahunan lah kira-kira itu mereka ketemu sebulan sekali. Nah biasanya kalau misalnya lagi pulang itu udah lama terjadi, nggak bisa lebih dari 2 hari pasti berantem. Karena emang udah nggak biasa kali ya. Udah nggak biasa pasangannya berada di sekitarnya gitu. Pas selalu begitu lah, tiap pulang berantem. Dia pulang sebulan sekali. Jadi tapi tiap pulang berantem. Tiap pulang pokoknya lewat 2 hari pasti berantem gitu. Nah, sedih amat. Pertanyaannya adalah kalau udah segitu lama masa iya sih nggak diperbaiki gitu? Ada niatan nggak sih untuk memperbaiki? Dan jawabannya adalah aduh gue udah capek, dan gue rasa juga dia udah capek gitu. Pertanyaan berikutnya, terus lo ngapain menikah? Iya makanya. Iya kan, maksudnya pernikahan itu dalam persepsi gue adalah persepsi kita itu hidup bersama, mengatasi masalah bersama, tumbuh dan tua bersama gitu loh. Maksudnya menghadapi segala persoalan hidup yang pastinya nggak cakep ini gitu, tapi bareng gitu. Nah kalau itu dijalani sendiri-sendiri dengan status pernikahan, sehingga ya status doang itu. Nah makanya pernikahan tuh jadi maknanya apa buat lo? Gue jadi inget ini loh omongan teman gue. Pernikahan itu cuma ada 2 katanya gitu. Apaan? Kurang bahagia atau menderita. Jadi sarkas sih, dia sarkas. Sarkas banget. Terus dia bilang gini, sekarang gue tanya, dia bilang, tanya deh lo random orang kawin, tanya mereka bahagia apa enggak, pasti jawabannya ragu-ragu. Ya enggak lah, maksudnya gini, kan bahagia kan kita yang ciptain ya. Benar. Kalau konteksnya pernikahan, bahagia itu maka 2 orang yang bersama itu atau pasangan yang menciptakan gitu kan. Nah kalau ternyata memang ya kayak yang yang narasumber lo tadi ya, kalau benar-benar udah pisah, kan lo pisah seminggu aja kan begitu ketemu kangen ya. Makanya ini pisah sebulan, sekali ketemu berantem kan, terus apa poinnya kan? Kasihan sih. Kasihan. Kedua belah pihak kasihan sih. Dan mereka memang nggak bisa mereka memang meyakini bahwa yang namanya pernikahan itu nggak bisa bercerai gitu. Jadi ya udah. Dan berarti akhirnya kalau gue ngeliat gini, kalau kondisinya seperti itu deh, kondisinya adalah pernikahan tidak bisa bercerai. Nah, terus tapi mereka berantem terus. Berarti kan opsinya ada 2. Opsinya yang pertama adalah memperbaiki hubungan dengan mencari tahu atau
sama-sama lah berdua cari jalan lah supaya pernikahan ini menjadi seperti pernikahan yang diimpikan ketika mereka mulai menikah. Kan ketika mulai menikah mereka pasti punya harapan, punya impian, penuh rasa cinta dan segala macam, mereka punya anak segala. Atau merekonstruksi ulang gagasan pernikahan. Iya, Bikin makanya, kesepakatan ulang pernikahannya mau kayak gimana nih gitu. iya makanya yes, seperti kita selalu bilang ya di podcast kita ya di Spotify ya, banyak banget kita berdua mengingatkan kawan-kawan perempuan yang menikah maupun yang belum menikah tapi sudah berpasangan gitu. Kan kalau gue sih yakin nggak ada sesuatu yang nggak bisa diperbaiki. Iya. Tapi kalau ternyata memang udah hancur banget atau nggak cocok banget, Udah borokan lah. ya udah memang sepakat untuk nggak terusin gitu ya. Ya baik-baiklah, itu satu. Tapi kalau kita bahas si kasus ini konteksnya pernikahan, terus ternyata tidak meyakini tidak bisa berpisah. Kalau lo tahu lo nggak bisa pisah, maka lo akan sampai tua bareng kan? Masa lo mau berantem terus? Isinya kan akan ada stopnya bekerja. Akan ada lo masa di rumah lo cuman berdua doang gitu. Makanya tadi Kan perbaikilah gitu loh maksudnya. Di atau review, itu perlunya review sih. atau merekonstruksi ulang makna Iya, pernikahan. iya. Artinya Makanya. gini, yang gue maksud merekonstruksi ulang itu adalah itu ada lagi narasumber yang lain, dia sama istrinya bersepakat bahwa kita emang nggak bisa jadi kita tetap kawin tapi Kok di sini apa parkirnya ya, di sana gelap. jauh Ih, jalannya? tadi boleh kan sini. Ya udah deh, pasrah. Terus Nah, terus ya merekonstruksi ulang artinya gini, itu ada pasangan yang memutuskan untuk oke, gue udah nggak kita udah nggak bisa lagi jadi suami istri tapi kita tetap kawin. Jadi mereka punya kehidupan masing-masing. Aduh, Ya makanya jadi ya Beda-beda hak orang, sih, hak iya. orang sih cuma orang beda-beda. ya bahagianya orang beda-beda lah ya. Abis itu Kita mereka nggak bisa judge dan hubungan mereka keputusan sekarang orang lain. jadi manis sekali, Malah lebih manis. dan anak-anaknya pun jadi lebih happy karena udah nggak ada yang Ribut-ribut. nggak ada ribut-ribut, nggak ada apa gitu, dan mereka tetap tinggal serumah saling mendukung, jadi kayak bersahabat. Jadi mereka menghilangkan nama perkawinan di kepala mereka. Iya. Berarti sama aja dong, cuma status, cuma yang satu hubungannya baik, yang satu ribut aja. Iya, Tapi jadi konteksnya ya sama-sama cuma status. ya artinya makanya kenapa gue nyebutnya adalah merekonstruksi. Jadi mendefinisikan ulang si makna pernikahan, dan berarti setiap orang punya makna pernikahan yang beda-beda. Kan makna pernikahan yang kita yakini adalah hidup bersama bareng, mengatasi masalah bersama. Pasangan yang gue ceritain ini itu mengatasi masalah bersama, jadi itu juga ada hubungan sama legal dan kepemilikan. Jadi mereka bisa diskusi dengan sangat seru, bikin beli apartemen atau beli apa buat investasi bersama. Investasi bersama. Gitu. Jadi Ya, tujuannya buat anak. Ya at the end ya tujuannya buat hidup mereka sampai tua sama buat anak-anak. Iya. Gitu sih ya. liburan, jadi akhirnya mereka jadi sering liburan bersama anaknya 2 udah gede-gede, berempat. Bahagia dengan Happy. definisi bahagia mereka Iya. berbeda. Dan jadi itu bisa terjadi ketika mereka mendefinisikan ulang Iya. si pernikahannya, yang buat orang lain di luar sana, buat kita aneh nih gitu, tapi buat Berarti mereka mereka enggak. gitu. Nah ini kalau contoh kasus yang beda kota ini, ya mungkin mereka perlu mendefinisikan ulang Iya. pernikahannya supaya nggak tegangan tinggi gitu loh. Iya, daripada ribut mulu gitu ya. Makanya ngapain sih gitu. Cuman mesti duduk bareng memang itu, Iya. mesti dewasa sekali sih. Memang kalau sampai ribut terus terjadi itu kan sebenarnya ada yang nggak dewasa. Bukan cuma salah satu, itu mah dua-duanya. Ya. Kan maksudnya dalam
toxic relationship itu kalau salah satu yang toxic tapi mereka hidup barengnya berlama-lama, dua-duanya jadi toxic. Iya, betul. Nular kan? Nular. Ya saling mempengaruhi lah. Iya, betul. Karena bersama-sama bareng. Mm. Baik, Udah kawan-kawan perempuan, kami udah nyampe di Citos. Mau mulai acara. Next time kita akan bikin event sendiri. Semoga kawan-kawan perempuan Kesandung Kawin bisa ikutan event. Tapi ingat ya, Kesandung Kawin itu kita adalah memaknai pernikahan, pasangan yang kemudian kita akan ketawain gitu. Menertawakan diri sendiri. Dan bukan kesandung kawin itu bukan berarti isinya bicara kegagalan, enggak gitu. Ya, kita juga bicara yang seru-seru, yang happy, financial planning ke depan semua. sebagai perempuan gitu ya, nggak hanya yang berpasangan tapi ya perempuan gitu. Semua nanti kita bahas. Jangan lupa dengerin podcast tiap Kamis jam 7 malam waktu Jakarta di Spotify. Kawin, pasangan, semua akan lucu pada waktunya. Dah. Bye.